Allah mulai membuka kesempatan. Di samping dibantu oleh ulama-ulama, sebab Mekah itu ibu kota dari dinul Islam. Ibu kota Islam sejagat. Jadi ulama-ulama dari segala aneka ragam pemikiran dan sebagainya, mazhab, ketemu di sana, berkumpul di sana. Terutama kayak bursa intelektual, bursa agung dari penuntut ilmu di bulan Ramadan. Ulama-ulama yang kadang-kadang mukim di tempat-tempat terpencil pada datang, dan biasanya diberi kesempatan untuk begitu. Di situ saya mulai dapat, termasuk yang banyak berjasa kepada saya, saudara-saudara saya dari jamaah salafiyah, termasuk juga dari saudara-saudara Ikhwanul Muslimin, termasuk juga saudara-saudara saya dari jamaah tabligh, begitu. Yang mulai mengajar saya untuk bisa menangis, untuk menghilangkan ujub dan takabur, untuk thinking and rethinking, untuk kontemplasi, untuk tadabbur dengan secara lebih hakiki. Berat sekali. Tidak pecah kepala ini udah untung. Tapi alhamdulillah Allah memberi sehingga sekarang masih bisa berhadapan dengan Anda. Jadi sebelum saya lupa, tolong diagungkan betul, dibesarkan betul, dimuliakan betul. Hadza min fadli Rabbi. Taufik hidayah dari Allah. Meskipun kita awam, meskipun kita masih banyak kekurangan, bahkan mungkin masih ada maksiat-maksiat, kita masih sempat bertobat. Harus diagungkan, disyukuri. Karena selemah-lemah iman Islam kita, insya Allah tidak sesat dan tidak masuk di dalam gerakan sesat dan menyesatkan. Tidak ujub takabur. Tidak merasa benar sendiri, tidak mengafirkan kepada manusia dan terutama orang-orang Islam di luar golongannya. Kalau kita berdosa, keliru, masih mau bertobat. Bahkan sebelum bertobat ada resah-resah. Tapi kalau sudah masuk kepada al-harakatul haddamah, al-madzahibul haddamah semacam yang saya alami, bangga dengan dosa-dosa. Kalau menurut nyanyiannya Ebit itu. Misalnya ada 4 atau 5 orang Islam jamaah masuk warung, jamaah yang fanatik. Kalau yang masih baru-baru mungkin tidak. Yang sudah yakin dengan doktrin mangkul itu tadi, dengan sistem brainwashing yang dicecar. Itu 5 orang masuk warung, makan jajan, makan kue, makan ikan, habis 10 potong, 20 potong, bisa saja, tega saja dia mengatakan hanya 7 potong. Tidak merasa berdosa. Karena semua harta milik yang ada di dunia ini adalah miliknya orang Islam jamaah LDII. Yang dirampok dan dicuri oleh mereka. Oleh orang luar jamaah, orang-orang LDII. Sehingga ketika orang Islam jamaah bisa mampu mengambil kembali, itu tidak berdosa, malah berpahala besar. Fardu ain. Hanya diwanti-wanti dalam doktrinnya, jangan sekali-kali sampai ketahuan. Jangan ketangkap. Apalagi udah ketahuan, ketangkap, nyanyi lagi. Saya berani begini karena ngaji mangkul di sana. Wow, marah Amir. Murka Amirnya. Marah dan murkanya bukan karena korupsi, ngerampok, ngemplangnya itu. Tapi mengapa kok begitu tolol kamu? Begitu bodoh kamu? Sampai ketahuan, sampai ketangkep. Karena doktrin operasional, konsep kerja operasional Islam jamaah di masyarakat luar Islam jamaah, saya ingat betul istilah dari Amir, vulgar, ngaco, konyol. Istilahnya konsep raja bajingan, bajingan tengik. Karena semua manusia di luar doktrin dan kerajaan Islam jamaah ini semuanya orang bodoh, tidak sah ilmunya, tidak sah hidupnya. Kafir, najis semuanya. Syarrul bariyah, ahli neraka semuanya. Dan itu harta milik orang Islam jamaah. Karena Allah sudah berfirman, jadi sesat dan menyesatkan batil tapi memakai justifikasi Allah dan Rasul. Justifikasi Allah kitabullah Quran dan sabda Rasul hadis. Di ain ketiga, setelah ain pertama, ain kedua, ain ketiga surat Al-Baqarah. Itu ada panggilan dari Allah, khitab manusia semua.
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan seterusnya. Sampai akhir dari ayat itu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu, milik kamu, kepunyaan kamu, semua yang ada di jagat ini. Kamu itu ditafsirkan dengan sangat konyol, ngawur, nekat sebagai Islam jamaah doang. Islam jamaah saja. Karena tidak mungkin katanya orang di luar Islam jamaah mendapat hak istimewa dari Allah begitu. Karena kafir musuh Allah semuanya. Jadi satu manipulasi dan ketololan yang habis-habisan. Saya kira para hadirin, a very very long sentimental journey, sangat melelahkan, tidak hancur, tidak pecah, tidak rusak saraf saya, tidak gila saja untung. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Makanya tolong saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di mana saja tuan-tuan berada, meskipun kita lagi mustad'afin, lagi dikepung dari luar, dari dalam, dari segala penjuru. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tapi apa? Firman Allah di situ, fazadahum imanan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi apapun yang dari Allah di jalan perjalanan kita fafiru ilallah, yang sekecil apapun, sederhana bagaimanapun, apalagi yang memang besar-besar seperti taufik dan hidayah ini, ayo kita agungkan, ayo kita muliakan, ayo kita syukuri habis-habisan. Jangan sampai dirusak. Wala tubatilu a'malakum. Seperti lakon akhukum fillah Bambang Irawan ini. Merasa paling Islam paling murni, paling benar, pedoman Quran dan hadis. Ternyata bukan hanya tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tapi sengaja berlawanan, nabrak Quran dan hadis. Quran dan hadis melarang ujub takabur, dia mewajibkan ujub takabur. Tidak syah menjadi pengikut aliran sesat kalau tidak ujub takabur lebih dahulu. Harus merasa paling benar, mengukur kebenaran pada gurunya, pada sistemnya, pada jamaahnya. Pas persis sama seperti agama-agama di luar Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub ad-dallin man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kalau tuan-tuan kaum muslimin, saudaraku, kekasihku di mana saja berada, terimalah salam silaturahim saya dan kita saling mendukung. Ta'awun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ya Allah. Jadi jangan sampai iman Islam kita ini kita rusak-rusak sendiri. Wala tubatilu a'malakum. Jangan dirusak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar dan sabar-sabarkanlah dan bikin benteng-benteng pertahanan. Termasuk semacam kajian-kajian seperti ini. Mengkaji tentang bahaya besarnya al-harakatul haddamah, al-madahibul haddamah. Bahaya dari ghuswul fikri. Ini lebih dari sekedar ghuswul fikri yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh genit yang nyeleneh-nyeleneh itu. Karena ini sudah membangun sistem dan kerajaan. Kita datangi mereka. Defensi paling baik adalah ofensi. Sistem harus kita lawan dengan sistem yang lebih cerdas, yang lebih kuat. Sekaligus menguji iman Islam kita. Ayo, diriku sebut nama masing-masing kita. Kamu lebih cinta kepada Allah dan perintah-perintahnya, atau kamu munafik, lebih cinta kepada setan. Takut berdakwah. Jadi kita datangi saudara kita, kaum muslimin. Sebab bagaimanapun mereka masih saudara kita. Masih saudara kita secara nilai, mereka masih muslim. Ahlu la ilaha illallah, ahlu kiblat, ahlu sholat. Jadi kita kewajiban nasihat pada mereka.
Meskipun secara secara status mereka masih Islam, secara nilai mereka lebih kufur dari yang kafir. Karena sengaja memakai Quran, hadis untuk merusak Islam dari dalam Islam. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ila Islam dan sebagainya. Diulang-ulang dalam Quran. Jadi datangi kemudian assalamualaikum, saya ini saudaramu, kamu saudaraku, tobatlah kamu. Tinggal hit and run. Jangan sekali-kali mau diajak adu argumen. Apalagi berdiskusi kalau sudah saudara bukan ulama, bukan ustadz yang memang mumpuni. Ulama, ustadz yang mumpuni, yang tahu, yang banyak bertanya kepada kami. Bekas gembong-gembong Islam Jamaah yang tahu rahasia dapur jeroannya Islam Jamaah. Jadi kedudukan saya sama dengan seperti yang saya tulis di seruan saya pertama ketika saya keluar dari Islam Jamaah. Seruan bekas tokoh Islam Jamaah kepada umat Islam. Jadi kedudukan saya di tengah-tengah umat naik ke satu bukit ketinggian dengan susah payah. Kemudian saya buka baju saya telanjang, saya berteriak di puncak gunung, di puncak bukit itu berseru kepada kaum saya, "Ya Sabaha, ya Sabaha." Menurut keterangan ulama, An-Nadirul Uryan yang berbuat semacam itu harus didengarkan. Karena ada bahaya besar yang sudah mengancam jantung hati kita. Bukan sekedar akan memperkosa anak istri kita, bukan hanya akan menghancurkan harta kekayaan kita, membakar kampung halaman kita, tapi merusak akidah kita, merusak dakwah kita, merusak ukhuwah kita, merusak dakwah kita. Tapi saya tidak mengajak anarkis. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Siapa tahu mereka menunggu 23 tahun seperti saya. Masalah ini cukup rumit dan berat. Saya katakan rumit dan berat bukan karena parabola ya, hiperbola membesar-besarkan keadaan atau kurang kerjaan. Tidak, memang rumit betul. Rumit betul. Lebih berat dibandingkan dengan kalau ada keluarga kita, handai tolan kita yang keluar dari Islam murtad, masuk Kristen misalnya. Itu berat, susah kita, tapi ini lebih berat lagi. Anak kandung saya, menantu saya, cucu saya sampai sekarang masih. Padahal dulu yang mengajak saya, adik kandung saya masih di sana. Padahal yang mengajak dulu saya. Alhamdulillah saya bersama anak saya, 15 orang, 14 orang, 13 orang, bersama ibu saya. Alhamdulillah sudah berhasil keluar dari Islam Jamaah. Tapi sebagiannya masih di dalam, masih. Padahal ketika masuk Islam Jamaah, saya memasukkan. Saya mendoktrin. Alhamdulillah demikian yang Allah mudahkan kepada saya untuk menyampaikan pada jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais untuk membahas dan membedah lebih jauh bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya terhadap i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam Islam Jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Bapak-bapak dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita berkumpul di ruangan ini semoga diridhoi Allah dalam kita mengkaji tentang
salah satu aliran sesat yang terbesar di Indonesia dan produk Indonesia yang namanya sekarang adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kalau Pak Bambang Irawan Hafiluddin ini menyebutnya Pak Kiai Bambang Irawan Hafiluddin yang mantan anggota bahkan petinggi Islam Jamaah ini menyebutnya LDII sebagai lembaga. Menurut yang saya dengar sendiri, menurut Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat di podium-podium dakwah, beliau mengingatkan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai terbawa, terhanyut, terpengaruh oleh LDII. Karena LDII itu bukan lembaga dakwah Islam Indonesia, tapi LDII itu lembaga Dajjal Iblis Internasional. Kata beliau, saya setuju saja. Pak Kiai Manarul Hidayat itu seorang dai dari Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Kalau Pak Bambang Irawan ini adalah ahlinya di dalam hal mengembalikan Islam Jamaah agar kepada Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan manhaj yang benar, manhaj salafus soleh, yaitu manhaj yang memang sekarang dikatakan yaitu Ahlus Sunnah, maka saya bukanlah mantan Islam Jamaah. Lain jadinya. Kalau Pak Bambang adalah mantan Islam Jamaah, saya bukan mantan Islam Jamaah, tetapi saya banyak mewawancarai dengan mantan-mantan Islam Jamaah dan bahkan menyusun buku Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII, yang ini adalah hasil tulisan dari Pak Bambang Irawan dan teman-temannya yang sudah pakar di dalam Islam Jamaah. Kemudian mereka keluar dan kemudian mereka membedah tentang kesesatan-kesesatan Islam Jamaah. Di samping itu saya banyak mewawancarai bapak-bapak yang di dalam Islam Jamaah kedudukannya tinggi, maka kemudian saya tuangkan juga hasil wawancara itu di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Di antaranya Pak Kiai Hasyim Rifai yang berkedudukan di Kediri yang 17 tahun mengikuti pengajian Nur Hasan Ubaidah, imam pendiri Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII. Juga saya berwawancara dengan Kiai Haji Ahmad Subroto yang itu dikenal sebagai murid yang pandai di kalangan Islam Jamaah, muridnya Nur Hasan Ubaidah yang kira-kira 15-an tahun mengikuti Nur Hasan Ubaidah dan kemudian keluar setelah tahu sesat-sesatnya. Dan juga saya mewawancarai Pak Haji Nasifan yang beliau adalah orang Tulungagung, keluaran Gontor tahun 1956, pesantren Gontor, dan dia ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris. Dan kemudian sampai Pak Haji Nasifan dalam wawancara saya ini mencari kebenaran itu sampai berguru kepada Syekh Al-Amuti di Saudi Arabia, yaitu salah seorang syekh yang di Darul Ifta Saudi Arabia. Setelah berguru ilmu hadis yaitu Sahih Bukhari selama 2 tahun, Pak Haji Nasifan yang tadinya anggota Islam Jamaah itu kemudian menceritakan tentang ajaran Nur Hasan Ubaidah, bahwasanya ajaran Nur Hasan Ubaidah itu mengharuskan mankul seperti yang dikemukakan oleh Pak Bambang Irawan itu tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah baru sah diamalkan kalau keluar dari mulut amirnya. Sehingga akibatnya orang yang tidak mengikuti golongan keamiran Islam Jamaah yang sekarang LDI, Islamnya dianggap tidak sah. Dan kemudian akibatnya harta selain orang LDI atau Islam Jamaah boleh diambil, tetapi salah, boleh dicolong, boleh dimalingi, boleh dikemplang. Tetapi dengan syarat jangan sampai ketahuan. Karena diibaratkan orang selain Islam Jamaah atau selain LDI itu ibaratnya macan atau singa. Maka tidak
berhak mempunyai harta. Harta itu ibaratnya emas. Macan tidak berhak untuk memakai emas. Maka ambillah emas itu asal tidak dikerawuk macan. Itulah ajaran Islam Jamaah atau LDI. Kemudian yang seperti itu dikemukakan kepada Syekh Al-Amudi di Darul Ifta Saudi Arabia. Waktu Pak Nasifan belajar hadis Sahih Bukhari selama 2 tahun. Kemudian Syekh Darul Ifta menyatakan kalau Nur Hasan Ubaidah di Jawa ajarannya seperti itu, maka dia adalah Dajjal. Dajjal itu artinya adalah pembohong. Pembohong saja atas nama agama. Inilah persoalan yang sangat besar. Maka ajarannya itu telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan SK pelarangannya tanggal 29 Oktober tahun 1971. Nah, setelah dilarang itu kemudian masih ada dengan ganti baju. Maka di sini difatwakan oleh Majelis Ulama DKI Jakarta tahun 1979. Maka Islam Jamaah dengan nama apapun itu tetap sesat menyesatkan dan itu menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Ini fatwa ditandatangani 20 Agustus tahun 1979 oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ketua Umum, dan oleh Kiai Haji Ghazali Sahlan, Sekretaris Umum. Nah, kesesatan Islam Jamaah atau yang sekarang Lemkari LDII ini sebenarnya sudah jelas-jelas. Di antaranya yaitu tentang menghukumi bahwa Islam siapa saja orangnya itu tidak sah Islamnya kecuali kalau manqul. Manqul pada dasarnya secara pengertian di dalam ilmu Islam, manqul artinya dikutip. Dikutip maksudnya dikutip dari Al-Quran atau As-Sunnah. Itu pengertian secara umum. Tetapi di Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII, manqul itu maksudnya adalah ilmu itu harus dari guru. Kemudian guru ini punya guru ini bersambung. Kalau Al-Quran maka bersambung sampai Nabi, sampai Malaikat Jibril, sampai Lauh Mahfud, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pakai ijazah. Dalam prakteknya, Islam seseorang dianggap tidak sah kalau tidak dari manqul, yaitu apa yang Al-Quran dan As-Sunnah itu keluar dari mulut amirnya. Otomatis siapa saja yang tidak mengikuti keamirannya Nur Hasan Ubaidah, artinya tidak mengikuti Islam Jamaah, artinya sekarang tidak mengikuti LDII, maka dianggap Islamnya tidak sah, bahkan dianggapnya kafir. Lebih dari itu, ketika menyampaikan pengajian-pengajian, ditegaskan, saudara-saudara, kalau di antara saudara-saudara ini masih ada di dalam hatinya mengangan-angan bahwa orang di luar jamaah, artinya di luar lingkungan golongan Islam Jamaah atau sekarang LDI, kok masih ada yang bisa masuk surga, maka sebelum berdiri dia sudah kafir dan masuk neraka. Lah ngapa sudah kafir kok malah ikut ngaji? Untuk itu, agar kekafirannya itu tertebus, maka harus membayar kifarat yang duitnya itu ditentukan oleh amir masuk kantong.